Sambil diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Beliau ingin menyampaikan di sini selanjutnya pelanggaran-pelanggaran mereka terhadap larangan-larangan Nabi SAW tadi. Ya. Fangzur ilaihim qad ghalaw wa zadu wa rafa'u bina'aha wa shadu ya. Bisidi wal ajurri wal ahjari la siyama fi hadhil a'sari ya. Fangzur ya. Silakan kamu lihat ilaihim kepada mereka ya. Orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan Nabi SAW terkait kuburan tadi. Silakan kamu lihat mereka. Qad ghalau, mereka telah melampaui batasan syariat. Wazadu, ya. Mereka tambah-tambahin perkara-perkara kuburan ini, ya, dengan perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya. Wa rafa'u bina'aha, dan mereka lebihkan dari satu jengkal tingginya, bahkan mereka tinggikan bangunan kuburan itu. Ya, mereka megahkan bangunan kuburan itu ya. Wasyadu bisidi wal ajurri wal ahjari ya, mereka perkokoh, mereka hias ya, mereka perkokoh, mereka megahkan, mereka hias-hiasi kuburan itu ya, bisidi wal ajurri wal ahjari ya, dengan bebatuan, dengan berbagai hiasan ornamen ya, dengan kain-kain dan sebagainya ya. Pernah lihat itu ya, kubah bangunan kuburannya yang di Irak itu ya, atau yang di Iran itu ya. Subhanallah, mewah sekali ya. Bangunannya full ornamennya ornamen yang mahal ya. Masjid Islamic Center kalah. Masjid Islamic Center kalah megah, kalah mewah dengan kuburan itu. Ya. Dan itu kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ya. Antum tahu apa namanya yang ada di Turki? Masjid yang baru tuh, yang di tadinya Hagia Sophia. Ya, itu kan gereja ya. Di sana ada kuburan, ya, banyak, ada 70-an makam keluarga kerajaan yang sekarang jadi masjid itu, Hagia Sophia. Ornamen-ornamennya ya mewah di mana-mana. Ya, itulah yang sedang beliau bicarakan. Ya. La siyama fi hadhil a'sar, kata beliau. Terlebih lagi di zaman sekarang ini. Ya, terlebih di zaman sekarang ini. Kalau di zaman-zaman dulu kuburan itu sudah terasa mewah itu ya, mungkin seperti gambarannya seperti di Yaman itu, seperti di Hadramaut itu. Ya, cukup agak ditinggikan, ya, dikasih cungkup-cungkup gitu, terus cukup-cukupnya dari tanah juga, cungkup-cungkupnya dari tanah liat, kemudian dicat. Ya, dicat warna-warni, putih, merah, ya, dicat, kemudian dikasih karpet. Ya. Itu dulu. Zaman-zaman sekarang tidak. Ya, megah sekarang. Ya. Kuburan-kuburan itu megah, mewah. Dibangun gerbangnya saja mewah. Ya, belum menaranya, belum kubahnya. Nasallahu alaihi wasallam. Walil qanadili 'alaiha auqadu wa kam liwa'in fawqaha qad aqadu. Ya. Qanadil, pelita-pelita, auqadu alaiha, mereka nyalakan ya di kompleks pemakaman itu. Wa kam liwa'in fawqaha qad aqadu, berapa banyak bendera-bendera ya yang mereka pasang di kompleks pemakaman itu. Ya, pemakamannya jadi ramai, meriah. Ya, masjidnya ya sepi lah. Ya. Kalau masjid itu dijaga keantikannya, ya,
Masjid itu dijaga keantikannya. Ini masjid wali, jadi masih dijaga keantikannya. Kuburannya enggak. Ya, ini kuburan wali, dibangun megah mewah. Masjidnya biarkan. Masjidnya dari awal dibangun pakai papan, ya sampai sekarang masih dibiarkan pakai papan seperti itu, dijaga keautentikannya. Ya, ini masjid legend, masjid wali, keautentikannya dijaga. Ya, dibiarkan kecil itu ya, nggak ada megah-megahnya sama sekali. Tapi begitu dibilang ini kuburan wali, subhanallah, ya, dibangun megah sudah. Ya, kenapa nggak dijaga keautentikannya aja ya kan? Ini kuburan wali, ini tetap kuburan tanah yang rata dengan tanah seperti itu, cuman satu batu sudah. Kenapa nggak dijaga keautentikannya malah? Ya, dibangun megah. Ya, itu adalah bisikan dari iblis tadi. Nasallahu alaihi wasallam. Ya, kalau di sini kan ya nggak ada ya. Alhamdulillah kan, kuburan ada bendera-benderanya gitu ya, ada kain-kainnya dan sebagainya. Alhamdulillah. Wa nasabul a'lama warrayati waftatanu bil a'zumir rufati. Mereka pasang di sana, tancapkan di sana al-a'lam. Ya. Informasi-informasi. Ya. Nama-nama, cerita-ceritanya dan sebagainya. Ya enggak, Pak? Iya, Bapak mungkin pernah ke sana mungkin. Ya. Jadi cerita-ceritanya, dongeng-dongengnya dibikin papan informasi. Ini kuburannya siapa? Kalau yang belum ada identitasnya ya dikasih papan, belum diketahui identitasnya gitu. Ya. Kuburan itu belum diketahui identitasnya, belum diketahui. Ya, di halaman masjid gitu ada ditemukan ya kuburan kuno, belum diketahui identitasnya. Ditulisin, belum diketahui identitasnya, tapi orang berjubun ke situ, ya berdesak-desakan ke situ, mau minta, mau tabaruk dan sebagainya, minta syafaat dan sebagainya, sudah ngantri sudah, ya, padahal belum diketahui identitasnya, ya, subhanallah. Warayat, ya, bendera-bendera dipajang di situ, waftatanu bil a'zumir rufat. Ya, mereka menyimpang dari Islam sebab al-a'zum tulang-tulang warufat yang sudah lapuk. Tulang-tulang yang sudah lapuk. Ya. Oleh karenanya fitnah penyimpangan dari Islam, ya, sebab kuburan itu lebih berat, lebih besar, lebih berbahaya ya dibandingkan fitnah penyimpangan sebab yang hidup. Ya, karena yang hidup itu bisa mengalami perubahan. Bisa mengalami perubahan. Ya. Ini fitnah bitawaghitil kubur itu a'zam min fitnah bitawaghitil ahya. At-tawaghit al-makburin. Togut-togut yang telah dikubur. Itu fitnah mereka, ya, penyesatan atau kesesatan yang disebabkan oleh mereka itu lebih membahayakan dibandingkan penyesatan yang dilakukan oleh togut-togut yang masih hidup. Kenapa? Togut-togut yang masih hidup ini selama dia masih hidup masih ada harapan untuk bertobat, kemudian meluruskan penyimpangannya yang lama, mengajak orang-orang yang pernah disesatkan untuk tobat. Sedangkan tawaghit yang telah dikubur, kuburan-kuburan yang dijadikan berhala, tidak akan memberikan keterangan kalian keliru, bangun terus ngasih tahu kalian keliru, kalian minta sama saya keliru kalian, saya nggak punya apa-apa, kan nggak bisa. Ya, sampai dia mati juga bertahan. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Bal naharu fi suhihan nahair fi'la ulit tasyibi wal bahair. Bal naharu fi suhihal nahair. Lebih dari itu, bahkan
Mereka ini tadi semua sampai bait yang ke-148 ini belum apa? Belum menjelaskan tentang kesyirikan. Hal-hal yang dilarang saja. Hal-hal yang diharamkan di pekuburan-pekuburan. Tetapi itu adalah hal-hal yang mengantarkan kepada syirik kubur. Sedangkan ini bal naharu fi suhihan nahair. Bahkan lebih dari itu. Mereka menyembelih kurban-kurban ya di halaman kuburan-kuburan itu. Fi'la ulit tasyibi wal bahair. Ya, perbuatannya, prakteknya orang-orang jahiliyah. Ulit tasyib wal bahair. Ya. Mereka yang melakukan apa? Penyembelihan unta khusus untuk berhala-berhala. Ya. Nasallahu alaihi wasallam. Mereka punya, kalau mereka dapat anak unta, lahir anak unta mereka akan kasih tanda. Ya, mereka kasih tanda, kalung atau apa namanya, tato dan sebagainya dilukai sebagai tanda. Ya, bahwasanya unta ini nanti akan dikhususkan untuk kurban, untuk berhala. Kurban untuk berhala. Maka tidak boleh diganggu, tidak boleh dilarang, mau ngapa saja dibiarkan, tidak boleh dikendarai, nggak boleh dipakai untuk mengambil air, untuk nyiramin tanaman dan sebagainya, tidak boleh. Ya, bahirah, ya, wat tasyib, ya. Orang yang pertama mencetuskan awal sayyaba sawaib wal bahair, ya, di dalam kitab-kitab sirah disebutkan namanya Amr ibn Luhai al-Khuzai, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ya, ra'aituhu yajurru qasabahu finnar fa innahu awwala man ghayyara dina Ibrahim wa awwal man sayyaba sawaib wal bahair. Aku lihat Amr bin Luhai itu di dalam neraka menyeret ususnya, lambungnya di dalam neraka. Ya, karena dia orang pertama yang merusak agama Nabi Ibrahim di tanah Arab. Ya, orang pertama yang mencetuskan ini. Ya, kurban khusus unta, pengkhususan unta untuk dikurbankan kepada berhala yang disebut dengan sawaib ini. Ya. Nah, orang-orang yang menyembelih hewan dikurbankan di kuburan-kuburan itu, barakallahu fikum, sama dengan mereka. Sama dengan mereka. Ya. Wal tamasul hajati min mautahum wattakhadhu ilahum hawahum. Mereka minta hajat dan cita-cita mereka dikabulkan min mautahum, kepada mautahum, ya, kepada para penghuni kuburan itu, pada mayat-mayat yang dikubur itu. Ya. Ini baru syirik akbar. Ya, nyembelih kurban untuk mereka, ya, ya, sesajian untuk mereka dengan pengorbanan hewan. Kemudian apa? Iltimasul hajat, ya, minta hajatnya terpenuhi, dikabulkan, mintanya kepada mereka, ya, mintanya kepada mereka. Wattakhadhu ilahahum hawahum. Lalu pedoman mereka dari mana? Kata beliau, ittakhadhu ilahahum hawahum. Mereka menjadikan hawa nafsu mereka, selera mereka, prasangka mereka, dongeng-dongeng mereka sebagai Tuhan-Tuhan mereka, sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Karena sebagaimana dalam surat An-Najmi itu memang, ya, dan diterangkan oleh Syekhul Islam di kitab Qaidah Azimah fil Farqi baina ibadati ahli Islam wa ahli syirik, itu salah satu ciri kesyirikan sumbernya tidak jelas. Karena sumbernya hawa nafsu, selera, prasangka,
dongeng-dongeng yang tidak jelas sumbernya itu. Ya. Dongeng-dongeng yang tidak jelas sumbernya. Ya. Dalam surat apa? Dalam surat An-Najm. Ya, mulai dari afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra lakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus ya wa qad ja'u min rabbihimul huda dan seterusnya. Ya. Mereka itu yang menamai kuburan-kuburan berhala-berhala itu dinamain ini kiai itu ya, ini wali itu. Ya mereka sendiri yang menamai. Ya, leluhur mereka sendiri tanpa ada keterangan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Iya tabi'una ila dhanna wa ma tahwal anfus. Pedomannya mereka, panutannya mereka, dasarnya mereka adalah apa? Tiba'udzon, prasangka, wa ma tahwal anfus. Ya, dan apa yang menjadi selera nafsu mereka. Ya, dongeng-dongeng palsu. Ya. Wattakhadhu ilahum hawahum. Padahal in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Kau berdoa kepada kuburan orang-orang saleh itu tidak mendengar. Kalaupun mendengar enggak akan mengabulkan. Hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Ya. Wa man adhallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Ya. Wa man du'aihim ghafilun. Wa idza husyiran nas kan lahum a'da wa kanu bi ibadatim kafirin. Tidak ada yang lebih sesat dari orang-orang yang berdoa kepada kuburan-kuburan orang soleh itu. Tidak ada yang lebih sesat dari mereka. Mereka tidak akan mengabulkan doa-doa mereka sampai hari kiamat sekalipun. Dan ketika dikumpulkan di hari kiamat nanti saling bermusuhan mereka, mengingkari ya peribadahan mereka. Qad sadahum iblisu fi fikhahihi bal ba'dhum qad sara min afrakhihi. Qad sadahum, soda dengan sodda itu beda ya. Kalau soda itu justru apa? Menjaring mereka. Iblis telah menjaring mereka fi fikhahihi dalam jebakannya. Ya, iblis telah menjaring mereka dalam jebakan iblis. Bal ba'dhum qad sara min afrakhi. Lebih dari itu bahkan sebagian kuburin itu justru menjadi afrakhil iblis. Afrakh itu apa? Kadernya iblis. Ya, menjadi kadernya iblis. Jadi mereka yang terjerumus dalam syirik kubur, di antara mereka ada yang kurban, ya, di antara mereka ada yang kurban jebakan iblis, ya. Dan kalau pemburu itu apa namanya? Nah, jaring ya, pemburu itu ya, jerat. Ya. Di antara mereka ada yang memang jadi afrakhnya iblis, jadi kadernya iblis. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Yadu ila ibadatil authani bil mali wan nafsi wa bil lisani. Kader-kadernya iblis ini gimana ciri-cirinya? Yadu ila ibadatil authan, mengajak manusia untuk beribadah kepada wathan, kepada kuburan-kuburan itu yang diberhalakan. Ya, rela dia bangun kuburan itu, siapkan parkirannya dan sebagainya, ya, juru kuncinya lengkap dengan dongeng-dongengnya, papan-papan informasinya, ya. Dilengkapi lagi dengan air-airnya yang katanya sumbernya itu langsung apa mengalir dari tanah Mekah sana, ya. Nah, tahu pipanya sejauh berapa ya, 1000 kilometer itu ya Pak ya, pipanya katanya dari sana sumbernya. Jadi yadu ila ibadatil authan, tauhid ini namanya. Kader-kader iblis yang mengajak kepada peribadahan kepada kuburan-kuburan itu para tawaghid mereka. Nabi Isa nanti di hari kiamat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idz qala Allahu ya Isa anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa, kata Allah, apa benar kamu dulu mengajak manusia untuk mempertuhankan dirimu dan ibundamu? Ya.
Tapi iblis berlepas diri nanti di hari kiamat. Iblis berlepas diri dari ketika ditanya, ya. Wa yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah fayaqulu a antum adlaltum ibadi haula am hum dhallu sabil qalu subhanak ma kana yang bagilana ya anattakhidha min dunika min awliya ya, walakin matta'tahum wa aba'hum hatta nasu dzikra wa kanu qauman bura ya faqad kadzdzabukum bima taqulun fama tastati'una sarfan wala nasra wa may yadhlim minkum ya nudzikhu adzaban kabira. Ketika mereka semuanya dikumpulkan dengan iblis, dikumpulkan dengan sembahan-sembahannya, maka Allah tanya kepada para sembahan-sembahan selain Allah itu, apakah kalian menyesatkan para hambaku ini ataukah mereka sendiri yang tersesat dari jalan yang benar? Para tohut-tohut ini berlepas diri. Qalu subhanak, maha suci engkau ya Allah. Tidak mungkin kami mengajak orang untuk mempertuhankan engkau. Kami mengajak orang untuk mempertuhankan kami selain engkau ya Allah. Tidak mungkin itu. Tetapi engkau berikan kemewahan kepada mereka dan leluhur mereka sampai mereka meninggalkan tauhid dan mereka menjadi kaum yang binasa. Apa kata Allah? Bal kadzabukum faqad kadzabukum bima taqulun. Tuh lihat. Tohut-tohut kalian, sembahan-sembahan kalian selain aku mendustakan pengakuan kalian bahwa kalian itu disesatkan oleh mereka. Subhanallah. Ya. Nah, ini afrakhil iblis, kader-kader iblis ini terkait dengan syirik kubur, mereka yadu ila ibadatil authan. Mereka rela, mereka mengajak manusia untuk beribadah kepada kuburan-kuburan itu, rela berkorban bil mal wan nafs wa bil lisan. Mereka rela untuk berkorban, berinfak, mereka relakan diri mereka, ya. Dan dengan lisan juga mereka, dalam ceramah-ceramah, dalam tulisan-tulisan dan sebagainya, mengajak manusia untuk beribadah kepada al-authan, kepada apa? Kuburan-kuburan yang diberhalakan itu tadi. Ya. Takut mereka. Ya, min ru'usit tawaghit al-khamsah, dari 5 gembong tauhid yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, man yadu ila ibadati nafsihi au yadu ila ibadati ghairillah, yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya atau kepada selain Allah. Malaikat saja kalau mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, maka akan diadab oleh Allah dalam neraka jahanam, apalagi sekedar manusia. Wa may yaqul minhum inni ilahum min duni ya fadzalika nazihi jahannam ya fadzalika nazid zalimin. Siapa di antara malaikat yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya selain Allah, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Falaita sya'ri man abaha dzalik wa auratal ummata fil mahalik. Falaita sya'ri man abaha dzalik wa auratal ummata fil mahalik. Faya shadidat tauli wal in'ami ilaika nashku mihnatal islami. Ya, duhai ya orang yang membolehkan hal itu, dan duhai celakanya orang yang membolehkan hal itu dan menggiring umat ini kepada kebinasaan. Ya itu tadi. Ya. Faya syadidat tauli wal in'am, ya Allah yang maha perkasa, maha pemberi segala nikmat. Ilaika nasku mihnatal Islam, hanya kepada engkau kami mengadukan ya ujian yang menerpa, tantangan yang menerpa Islam ini. Ya. Ini terkait dengan syirik kubur yang dijelaskan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami. Ya, di akhir nazm terkait syirik kubur ini beliau ya mentahdzir dengan keras ya para kader-kader apa? Iblis, yang mereka itu mengajak manusia untuk beribadah kepada kuburan-kuburan itu, ya, dengan harta mereka, dengan diri mereka, dengan lisan mereka, dengan ceramah-ceramah mereka, khutbah-khutbah mereka, ya. Dan beliau katakan apa? Duhai celakanya orang yang membolehkan itu dan menyeret, menggiring umat Nabi SAW kepada al-mahalik, berbagai bencana dan kebinasaan. Ya. Wallahul musta'an.
Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Zuhurnya jam berapa? 10 menit lagi ya. Insyaallah kalau ada pertanyaan silakan, nanti ba'da sholat zuhur kita langsung lanjutkan tentang sihir ya. Tentang sihir, satu halaman hanya sekitar berapa bait ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 bait ya, 9 baris. Pada sholat zuhur ya insyaallah ya. Wallahu taala alam. Silakan kalau ada pertanyaan. Tanya Ustaz. Ustaz, di lingkungan kita ini kalau memuliakan seseorang ini enggak ada apa? Doh. jelas Ya awalnya kedengaran pertanyaannya. di luar Enggak nyampe. Iya, enggak nyampe. di kebiasaan kita ini Ustaz, kalau memuliakan seseorang itu dengan menyebut gusti atau pangeran, lalu kemudian di sisi lain menyebut Allah Ta'ala dengan gusti atau pangeran juga. Apakah memberikan hak Allah kepada makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah dengan sebutan gusti atau pangeran? Pertama, keduanya apakah termasuk syirik? Baik, ya. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala itu As-Sayyid. Ya. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah As-Sayyid. Sebagaimana dalam hadis itu. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW ketika ya orang-orang datang kepada Nabi kemudian mengatakan ya Sayyidana ibna Sayyidina, ya. La taqulu dzalik, innamas sayyidu huwa Allah, kata beliau. Ya. Jadi di antara nama Allah itu adalah Sayyid. Sayyid itu kalau diterjemahkan artinya gusti. Bukan pangeran. Artinya gusti. Ya, coba kalau kurang apa namanya yakin, dicoba dibuka di apa namanya AI ya. Di ChatGPT atau semisalnya atau KBBI. Ya. Sayyid itu terjemahannya gusti. Tempat kita terjemahannya gusti. Maka apakah boleh menyebut dengan terjemahan Ibnu Taimiyah di Al-Jawabus Shahih ya, di Al-Jawabus Shahih man bada dinal masih, beliau menjelaskan tentang kaidah penerjemahan Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hal itu boleh selama tidak mengesankan ya merendahkan Allah. Tidak mengesankan menghina Allah. Hal itu dibolehkan menerjemahkan asma Allah. Ya. Ini terkait dengan penerjemahan orang-orang Yahudi dan Nasara yang menerjemahkan nama Allah Al-Ab. Ya, Bapak. Tuhan Bapa. Ya, di sana ada kaidahnya dijelaskan oleh beliau. Intinya bahwa hal itu dibolehkan diterjemahkan dalam bahasa lain selama tidak mengandung unsur apa tadi? Ya, tanakus. Ya, merendahkan dan menghinakan, menurunkan derajat Allah Azza wa Jalla. Jadi nama Allah ada As-Sayyid. Terjemahannya Gusti. Apakah boleh? Nah, sekarang baru kan ya? Apakah boleh manusia juga dipanggil dengan gelaran Sayyid? Nabi SAW ketika ada pemimpin salah satu suku Ansor, salah satu suku Aus atau Khazraj datang, maka beliau ya, kumu ila sayyidikum, kata beliau, kalian sambut sayyid kalian ini, kalian sambut pemimpin kalian ini, sayyid. Ya. Dan sayyid itu terjemahannya Gusti tadi. Atas dasar itu Nabi SAW sudah mengatakan As-Sayyid itu nama huwa Allah, Sayyid itu nama Allah. Tapi beliau juga menyampaikan kepada para sahabatnya di kalangan Ansor untuk berdiri menyambut pemimpin mereka, dan beliau sebut sebagai apa? Sayyidkumu ila sayyidikum. Ya. Maka hal itu tidak terlarang. Ya, wallahu a'lam. Ya. Meskipun dengan penerjemahan tidak terlarang menyebut Gusti Fulan, Gusti Fulan. Ya. Ada Gusti Allah, Allah juga disebut Gusti, Fulan juga
orang yang dimuliakan, dihormati, disebut apa? Gusti juga. Kalau memang dia pemimpin, ya maka tidak terlarang. Ya, tapi kalau bukan pemimpin, tidak memiliki kepemimpinan apa-apa, ya, dan bukan namanya Gusti, namanya bukan Gusti. Karena orang ada namanya Gusti ya, bukan namanya Gusti, digelarin Gusti, maka tidak boleh berdasarkan hadis apa? Larangan, ya, abghadul asma'ilallah, ya, mantasama biqadil qudah. Seburuk-buruk, ya, panggilan terhadap orang itu yang disebut dengan qadhi al-qudat, qadhinya para qadhi, ya, hakimnya para hakim, hakim agung, ya, hakim agung. Oleh karenanya dulu ada sahabat namanya Abul Hakam, ya, Nabi SAW memerintahkan untuk diganti. Ditanya oleh Nabi, kenapa kamu dipanggil Abul Hakam? Ya, masyarakatku, tetangga-tanggaku itu kalau mereka berselisih, mereka akan datang kepadaku, katanya. Mereka datang kepadaku untuk mencari pengadilan, lalu aku putuskan dan mereka ridho semuanya. Ya. Maka aku dipanggil Abul Hakam. Famalaka minal walad, kata Nabi. Kamu punya anak berapa? 3. Ya, Suraih, Muslim, dan siapa? Abdullah. Fa anta Abu Suraih. Maka diganti oleh Nabi. Panggilannya jadi Abu Suraih. Nama anak pertamanya. Tadinya Abul Hakam. Tadinya apa? Abul Hakam. Kenapa? Karena dia bukan hakim, ya, tapi dipanggil Abul Hakam melihat kepada makna Al-Hakam yang selalu memutuskan setiap perselisihan. Ini kan nggak boleh. Sama tadi. Kalau orang dia bukan pemimpin beneran, ya, dia nggak punya pengaruh pada pengikut-pengikutnya kok dipanggil Gusti, tidak boleh. Ya, kalau melihat kepada makna Gusti. Ya. Tapi kalau dia benar-benar pemimpin boleh. Ya. Kalau dia benar-benar pemimpin boleh. Ya. Wallahu a'lam. Itu ada yang bertanya. Silakan. Berkaitan tentang penyembah kubur itu, sedangkan kita banyak di lingkungan kita terus kan banyak kita menyembah kubur itu, dan mereka fansnya banyak gitu. Oh iya. Kita harus seperti apa gitu kan? Iya. Menyikapinya kan? Masya Allah. Ayakumullah. Sama, ini Syekh Hafidz Al-Hakami ini beliau hidup di daerah Jazan, ya, Saudinya daerah pedalaman selatan, ya kan? Di sana juga sama, dikuasai oleh badui-badui kuburiyin, ya, yang namanya ahlu sunnah itu minoritas, ya. Maka yang beliau lakukan adalah menyampaikan dakwah tauhid, memperingatkan mereka dari perkara-perkara syirik, termasuk syirik kubur. Ya, termasuk apa? Syirik kubur. Ya, jadi yang maksimal bisa kita lakukan adalah melakukan itu, sebagaimana Imam Ahmad mengatakan hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, ketika merubah kemungkaran dengan tangan, kata Imam Ahmad itu dzakalil amir, itu untuk penguasa, itu wewenangnya penguasa. Ya, adapun dengan lisan fa illam yastati fa bilisani, maka kita bisa melakukannya. Ya, kita bisa melakukannya. Dengan itu menjadi ma'dziratan ila rabbikum. Semoga itu menjadi uzur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengingkarinya dengan apa? Dengan lisan kita, dalam ceramah-ceramah, dalam kultum-kultum, dalam dakwah, ya, dalam tulisan-tulisan kita, meskipun hanya sekedar di medsos, ya, nulisnya di medsos, di Facebook, di IG dan semisalnya, ya, menjelaskan tentang kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, itu sudah masuk ke dalam bentuk daripada bara'ah minasyirik, masuk dalam bentuk kufur, ya, bitauhid. Ada satu contoh, jangan dianggap sepele, wah, kok cuman ceramah doang, ya, enak banget ceramahnya di ruangan ber-AC, kok enak banget, ya. Ada satu contoh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Sittah Mawadhi' Minas Sirah, kemudian disarah oleh bagian itu disarah oleh cucu beliau Syekh Abdul Latif di Misbahul Dhalam, ya, tentang mengingkari kesyirikan.
yang dilakukan oleh Najasyi. Ya, ketika Ja'far bin Abi Thalib berdebat dengan siapa? Berdebat dengan Amr bin As, ya, di hadapan Raja Najasyi, ya, maka kemudian Raja Najasyi minta Ja'far bin Abi Thalib mendatangkan bukti firman Tuhan atas pengakuannya tentang Isa ibn Maryam dan ibundanya Maryam. Dibacakanlah surat Maryam, ya. Setelah itu Najasyi mengatakan apa? Kif, cukup, ya. Wallahi ma zada ibn Maryam makult. Demi Allah, ibnu Maryam Isa tidak lebih dari apa yang kamu sebutkan, ya. Maka ini kan pengakui kebenaran dakwahnya Muhammad berarti kan. Nah, para pendeta-pendeta di sekelilingnya, Patrik pada berdehem-dehem. Maksudnya negur Raja Najasyi, kok setuju dengan surat Maryam yang dibacakan oleh Ja'far, ya. Maka Raja Najasyi menusuk-nusukkan tongkatnya di tanah, ya, di tanah istana, tapi masih tanah, pasir. Ditusuk-tusukkan di pasir sambil mengatakan wa inna khartum, ya, aku tetap mengatakan seperti itu walaupun kalian dehem-dehem, ya. Oleh Syekh Abdul Latif dikatakan ini salah satu bukti bentuk, ya, ingkarul mungkar, salah satu bukti bentuk daripada kufur bit-taghut, ya. Coba segitu aja, nggak sampai ceramah, nggak sampai khutbah sholat id bicara tentang besok, ya Ustaz, ya. Kalau khutbah sholat id bicara tentang kesyirikan, mengajak manusia untuk bertauhid dalam khutbah, nggak sampai segitu. Raja Najasyi hanya mengatakan cukup. Ibnu Maryam persis seperti yang ada dalam surat Maryam yang kamu baca itu, ya. Orang-orang Nasoro, tokoh-tokohnya pada dehem-dehem walaupun kalian dehem-dehem. Itu sudah dinilai oleh apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk apa? Kufur bit-taghut. Ya. Jadi barakallahu fikum, beda ranahnya ingkarul mungkar penguasa dengan ranahnya dai, dengan, ya, para penceramah dan sebagainya. Masing-masing punya ranah sendiri-sendiri. Maka antum gencarkan dakwah tauhid biiznillah. Dengan dakwah tauhid itu barakallahu fikum, maka akan semakin sempit, ya, peran iblis dan setan-setan dalam menjaga kesyirikan. Nanti insyaallah kita bahas ayatnya di pembahasan sihir insyaallah. Allah taala alam, sallallahu alaihi Muhammad wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan.